Oke, selamat datang di podcast Ada Cerita Apa di sini. Podcast yang membahas tentang cerita horor di sekitar kita mau apa di sini? Kita mau cerita horor lah. Ya, tentunya cerita horor. Sebelumnya kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Silakan perkenalan dulu. Perkenalkan inisial. Nama panggung. Oh, nama panggung. Iya. Cuk. Oh, nama panggung saya Anak Senja. Wah. Oke. Oke. Mungkin nanti IG-nya bisa ditaruh di bawah ya, editor. Editor. Oke, kalau saya Novel si pejuang senja. Sama-sama Senja, bro. Sama-sama senja. Kita anak ngopi. Oke, kemarin kita sudah sempat membagikan cerita di Instastory kita masing-masing. Iya. Kalau mau tahu Instagramnya yang tadi sudah nanti Editor nanti nulis. Jelas. Editor ya. Editor. Oi. Siap. Oke, suara-suara editor. Jadi kita sempat menanyakan di kampus kita sendiri ya tentunya. Pasti. Ada cerita apa yang bisa dibagikan ke podcast ini? Kalau saya pribadi sih punya pengalaman dan ada sih beberapa cerita apa ya sebutnya urban legend ya tentunya. Bisa disebut gitu. Bisa urban legend. Kalau dari anak senja gimana? Juga sama sih, pernah ngalamin kejadian horor ya gitu di kampus saya sendiri. Ya. Cerita langsung. Ya, itu terjadi ketika saya masih semester 2. Semester 2. Ya, betul. Itu di sore hari, pas sore mau apa ya, sekitar jam 4. Ya. Sekitar jam 4 itu saya ada notif di WA grup angkatan. Ya. Itu ada yang apa itu ngefoto kamar mandi. Itu Oke. Kamar mandi kalau nggak salah kamar mandi yang itu ya lorong itu. Oh, bukan. Ya, yang lorong. Lorong ke Ya, bangunan lama. Kalau nggak salah itu di lantai 2. Lantai 2 kamar mandi. Nah, itu sore-sore ada notif katanya itu ada penampakan cewek. Siapa? Nah, itu saya lihat fotonya sendiri. Emang ada sih. Cuma aku ya kayak ya gitu aja dah. Nah, terus ya sudah sore. Itu kan posisi mau rapat juga. Ya, kebetulan for information ya, kita berdua sama-sama anak organisasi. Kalau dia di institut, kalau saya di fakultas. Jadi kalau kalian ke kampus kami, kalau yang sininya banyak lingkaran, nanti bisa dikasih pasti. foto ya. Nanti kasih foto di sini. Anak itu organisasi. anak organisasi. Banyak lingkaran di sini itu anak organisasi. Oke, lanjut. Nah, kemudian pas mau sore, mau maghrib, ya itu mau sholat maghrib lah. Anjir, sholat maghrib juga. Anjir, maghrib ya. Nah, itu saya ke lantai 2 sendiri. Ya. Ke lantai 2 sendiri, itu kan masih musolanya yang musola bangunan lama. Bangunan lama yang belakang. Sendiri situ, aku ya nggak mikir apa-apa sih. Cuma aku pas masuk, pas wudu, nah, Masnya tahu apa nggak mas gerakan wudhu mas? Apa nggak mas? sambil lihat HP. Oke, siap aja. Sambil lihat HP. Tutorial wudu dulu, guys. Nah, terus pas sambil wudu, itu kok di sebelah saya itu ada makmum. Bapak Editor diam. ada kayak apa ya namanya? Ruangan lain loh. Ya, tempat yang wudu. itu kayaknya ruangan gudang biasanya buat CS. Oh, enggak, di kamar mandinya. Oh, Kan ada pintu-pintu itu. siap yang ya buat teman. Nah, itu pas aku mau masuk di pintu salah satu itu pintunya ketutup. Pintunya ketutup, mikirku ada orang. Ya, Terus saya buka, nggak ada toh. ada. Saya masuk ya wudhu biasa. Mungkin bisa dicoba di pintu sebelahnya nanti ada motor super deal 2 miliar gitu, ada apa gitu kok. Selamat. Iya, Nah, lanjut. terus akhirnya itu saya kan wudhu biasa. Nah, pas mau selesai itu kayak ada apa itu? Lewat. Iya. Cewek senyum. Lewat. Sebut. Nah, aku langsung mikir, perasaan ini kamar mandi cowok. Iya. Terus di sebelahku tadi tak buka, nggak ada apa-apanya. Wah, setelah itu
Aku nggak jadi sholat maghrib anjir. Oh. Langsung rapat aku. Ya, ini kebetulan kemarin sempet sih saya dapat kiriman cerita juga di kamar mandi di daerah situ. Lantai Juga 2. Di lantai 2 dan di musola. Oh. Kebetulan ceritanya hampir sama. Nanti kita coba hubungi anaknya yang kemarin sempat cerita, nanti biar dia cerita secara langsung lebih enaknya. Itu sih. Mungkin ada lagi. Bener. Sih. Kalau saya pribadi sih ada. Nah mungkin Mas ngobrol dulu. Eh, sensor anjir, editor bangsat. Salah nyebut. Kemarin sih dulu ya itu kasusnya sama di waktu kita tingkat 1. Tahu ke arah kaca besar yang di lorong. Ya di lorong di lantai 1 yang ke bangunan rumah sakit, ke arah rumah sakit. Oh iya. Yang ada kamar mandinya itu. Nah kebetulan dulu kan kelas prodi saya sama kantornya di sebelah situ. Nah di situ ada kamar mandi yang nggak pernah dibuka. Nah, Ada sempat cerita sih, nggak tahu itu bener apa enggak. Katanya itu emang nggak pernah dibuka gara-gara ada hal mistisnya. Ada yang cerita gitu. Nah ada beberapa foto, nanti coba saya cari kalau masih ada, insya Allah ada. Itu penampakan. Jadi ada anak, saya juga pernah mengalami sendiri sih foto di situ juga. Jadi kita foto dengan background dengan foto cermin gitu, kita Iya. foto cermin. kan mantul ya. Ya mantul. Nah kebetulan belakangnya itu kelihatannya kamar mandi. Iya, kamar mandi Nah, pas. kamar mandi kan biasanya ada kayak langit-langitnya, yang apa itu udara. Iya. Nah ada yang nengok. Di situ ada yang nengok. Kalau nggak salah Poci. Candy Ghost Candy. Waduh istilahnya apa? Ghost Candy Ghost. Lollipop. Oh ya, Lollipop. sama cuy. Iya. Ya, itu ada lollipop Ghost. Nah, katanya sih emang itu yang katanya, tapi nggak tahu benar atau tidak, emang yang dikunci di situ. Itu sampai sekarang berarti nggak pernah dibuka ya? Kelihatannya nggak pernah dibuka, tapi emang sih kayaknya dijadikan gudang sih kalau itu. Kamar mandi itu aku emang lewat situ tiap hari pas tingkat 1 itu ya nggak pernah ada yang kamar mandi. apa ya itu kan, cuman yang sebelah kiri ya kalau nggak salah, cuman yang biasanya dibuka yang itu sih. Kalau yang satunya aku nggak pernah. Itu sadarnya Mas Senja ini pas apa itu? Pas foto langsung itu sadar apa pas fotonya sudah selesai apa mau diupload atau gimana? Kebetulan itu yang pertama bukan saya pribadi sama teman-teman yang ngerasain. Itu sempat viral di WA story anak-anak waktu tingkat 1. Ada kalau nggak salah siapa itu orang kayaknya. orang foto di situ. Jadi terus ada temennya yang komen, terus dilingkarin. Nah kebetulan ada teman saya yang pengen nyoba di situ. Kita iseng-iseng lah. Kita coba iseng-iseng lah foto di situ. Dan ternyata kita dapat fotonya beneran, ada lollipop candy itu. Tapi sadarnya setelah difoto. Iya, setelah difoto. Tapi sih kalau ini hampir tadi tolong ditip ya. Hampir tadi. Nah, aku ada satu cerita lagi sih. Ya. Ini kan ya biasa sih. Saya kan ikut organisasi. Ya. Itu rapat ya kurang lebih habis maghrib sampai jam 9-an lah. Ya. Nah itu pas besoknya itu acara organisasiku. Ya. Nah setelah selesai rapat itu saya sama salah satu teman saya itu iseng, dia ngajak aku gini, kamu mau ikut aku nggak ke lantai 4? Lantai 4 itu posisi itu buat acara. Gedung lama. Iya gedung lama buat acara-acara. For your information lagi, kebetulan ada 2 gedung, ada gedung lama dan gedung baru. Tapi kebanyakan cerita sih di gedung lama ya, soalnya emang itu bangunan lama dari awal berdirinya lah. Kampus. Nah setelah itu ya aku nggak mikir apa-apa sih, cuma kayak alah ya udahlah, cuma paling biasa nggak ada apa-apa. Iya, main-main aja. Naik lift ke lantai 4. Itu kan pintunya kan besar. Nah besar itu banget. saya dibuka temanku. Nah ternyata itu apa ya biasa kalau lewat yang belakang kan
jauh dari saklar. Ya, jauh. Nah, aku sama temanku itu ya iseng coba bawa flashlight 2 orang mau ke podium buat Yang buat acara itu. iya buat acara. Nah, itu pas masih di tengah-tengah jalan, ya intinya itu kesana itu ya ngecek-ngecek doang. Pas masih tengah jalan, samar-samar aku itu ngedenger suara langkah kaki di podium. Suara teman kamu yang biasanya latihan buat bawa bendera waktu PKKMB kan ada itu yang bendera. Mungkin ada yang latihan di situ atau gimana? Tak kasat mata. Oke, siap lanjut. Nah, setelah aku denger itu tuh mungkin 3-4 langkah lah. Aku berhenti, mikirku sorry bro, medok bro. Apa? Nah, terus setelah itu tuh kayak kepikiran ini apa anjir kok ada suara langkah. Nah, aku sempat berhenti mikir, oh kayaknya cuma aku doang yang dengerin. Nah, ternyata setelah aku berhenti itu si temanmu itu juga itu berhenti. Aku langsung kepikiran, cowok iki boloku yo ngeruk-ngeruk mesti. Berarti nggak cuman kamu sendiri. Oh, nggak cuma aku doang yang denger itu. Nah, setelah itu aku sama dia saling lihat-lihatan, kayak wajah kosong gitu. Ada perasaan jatuh cinta gak? Berdepannya saling lihat-lihatan kan? Mau dong. Oke. Next. Nah, setelah itu ya kayak langsung spontan aja, langsung mikir, cowok ini gak beres sih, gak beres. Gituan. Langsung balik badan tanpa instruksi apapun itu langsung lari lah. Setelah itu nggak pernah cerita ke siapapun sih. Takutnya nanti teman-temanku yang mau ke gerak buat acara nanti takutnya jadi ikut parno. Ya. Kalau cerita nggak tahu sih ini bener apa enggaknya, nanti coba kita tanyakan ke temenmu yang mungkin bisa baca lintas waktu. Oh, Indigo. Mas Agus. Sponsor Mas Agus ya. Oke. Jadi Jadi sempat ada cerita mengenai kadaver ya? mayat organ manusia yang biasanya buat praktek itu loh yang di kedokteran. Oh, kadaver itu tempatnya ya? Itunya. Kadaver itu orangnya itu. Oh, kadaver itu orangnya. Kadaver. Pasca kuliah berapa tahun nggak tahu kadaver. Nggak tahu sih itu namanya kadaver kayaknya. Nah, ada cerita dulu di situ ada 2 kadaver. Iya. Yang dibuat bahan praktek anak-anak. Tapi sebelumnya minta maaf ya, ini bener atau enggaknya? Ya, cuma kayak kita nggak bermaksud nyebar hoax atau apa-apa dan nggak bermaksud memberikan ketakutan ke kalian semua. Kita cuma niatnya berbagi cerita aja sih. Biar kita tahu lah kalau di dekat kita, di sekitar kita itu ada orang lain dan kita harus bukan orang sih. Ada hal lain yang harus kita hormati. Kembali ke cerita, kadaver itu katanya ada 2. Nah, yang satu cewek, yang satu cowok. Kan biasanya kalau kadaver kan gitu. Satu pasang. Satu pasang biasanya sih kayaknya. Nah, itu ada cerita sering kesurupan setelah didatangkan dari kota sana ke itu 2. Sensor. Saya lupa. Jadi ada 2 kadaver, perempuan dan laki. Nah, itu setelah didatangkan sering terjadi kesurupan massal. Di kampus. Kebetulan di kampus kan juga ada sekolah lain. Iya. Nah, di situ juga sering kesurupan. Nah, ada yang bilang, entah orang pintar mungkin ditanyakan, katanya salah satu dari kadaver itu minta dikebumikan. Oh, iya paham. Ya, ceritanya sih katanya waktu kesurupan ada yang bilang, nah dia itu ngakunya dari kadavernya itu arwah kadavernya minta buat dikebumikan. Nah, setelah dikebumikan, coba ini nih kontrakan wong titik kampret. Setelah dikebumikan, katanya sih alhamdulillahnya sudah sering gak jadi kesurupan. Nah, untuk saat ini kadavernya nggak tahu sih masih di itu sih. Kalau yang entah itu banyak orang yang tahu ceritanya, kalau apa enggak. Kalau aku yang masih kebayang dari urban legendnya
kampus itu ya itu. Tapi emang sih kampus kalau sudah kayak apa itu mendekati waktu maghrib, nah itu ngelihat lorong-lorong itu kayak emang sudah hawanya beda itu. Ya. Sering gitu. Apalagi ya malam lah, tau lah kalau malam kayak gimana. Oke. Mungkin kita mau berbagi cerita ke teman-teman yang Iya. lain. Oke. Berbagi cerita dari teman-teman yang ngasih ceritanya lewat story IG kami. Oke, Mungkin kita yang pertama Mas Novan. akan menghubungi salah satu teman kita yang mau berbagi cerita. Ini kebetulan kita syutingnya malam ya. Cuk jam biru, Cuk. Nah, ini masih berdering ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Halo, Bal. Ya, mau cerita gimana? Punya cerita apa? Sebelumnya, perkenalkan dulu. Oh ya, aku Elsa, bisa dipanggil Sisi. Ya. Ini mau cerita apa ini? Mau tanya apa? Kayaknya lebih enak jadi- kalau misalkan Mbaknya tanya jomblo gitu, nggak? terus aku jawab ya. Mbaknya jomblo nggak? Mbaknya mungkin dulu. Jadi gini, ini sih kita ada podcast ya gabut-gabutan lah. Kita kan, kamu kan sekolah di sini kan udah lama. Nah, di sini untuk peraturannya, jadi pertama tidak boleh menyebutkan nama institusi. Nah, itu aja sih sebenarnya. Yang penting tidak kan ya menyinggung. Kayak tempat-tempat itu nggak masalah. Ya, yang penting nggak menyinggung pihak. Oke, ini kebetulan teman kita ini sudah 6 tahun sekolah di sini. Jadi mungkin mbaknya punya cerita. Senior banget. Iya, senior. Ini mulai dari mana dulu ini? Terserah, Mau tanya apa bebas, dulu? bebas. Kayaknya, Mungkin yang sih dari kayaknya lebih paling enak horor kalau- atau yang gimana gitu terserah. kalau menurutku yang paling horor itu, menurutku ya, Ya. Ya. itu penebangan pohon parkiran belakang sih. Jadi dulu itu parkiran Oh, belakang itu iya. bukan gedung kayak sekarang gitu. Jadi itu kayak Iya. lahan luas gitu. Terus di sana ada pohon apa ya? Salah, pohon kersen apa? Ya, Cherry keres, gitu loh, keres. kersen gitu. Mm. Nah, jadi itu tuh tempat parkir sama tempat olahraganya anak-anak Nah, waktu iya. aku SMK. Ya. Nah, itu kan karena mau di aduh keceplosan Ya, Nay. nanti disensor lah, nanti disensor. Karena mau ada pembangunan Gedung baru. itu kan, gedung baru, jadi itu ditebang. Nah, aku nggak tahu sih ya itu maksudnya prosedur penebangannya. Nah, ini udah agak beres ini. Halo, Sisi, Si. Halo. Kok nggak ada suara? bentar guys. Benar. Hubungan Ini ulang. bukan apa-apa, ini beneran, ini nggak ada suaranya ini. Halo, Si. Si. Bentar ya guys, dicoba hubungi lagi. Cuk. Beneran nih. Halo. Beneran, sumpah. Nggak ada suara. Nggak ada suara. Halo. Halo. Ini nggak tahu beneran aku nggak bohong, tiba-tiba nggak ada suara. Ya mungkin sinyal Anda jelek kali Pak. Oh, iya. Enggak. Kalau Pakai jelek, wifi di sini. maaf. Kalau jelek ada suaranya menghubungkan. Ini tadi nggak. Mungkin yalah, wes kita berpikir positif. Coba cerita lagi. Aku kuat. Ya itu, terus habis itu kan Pemotongan ditebang pohon. tuh. Nah, Mm-mm. itu kan terbang. Nah, itu kelas deretku. Jadi pokoknya itu ada kelas paling ujung. Iya. Sebenarnya bukan kelas paling ujung tuh, deketnya gerbang apa ya? Gerbang belakang yang sekarang kayak. Iya. Bukan deh. Pokoknya kelas paling ujung di lorong-lorong situ tuh. Yang Iya, itu barisannya kalau LR nggak itu. salah. Iya, depannya Depan LR depannya itu ya? kelas yang panjang gitu. Yang daerah West Wing apa itu? Ya, Ya. kok disebutin sih? Bukannya itu adalah satu clue ya? Ya, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Biar menjadi penasaran. Ya. Oke, lanjut. Iya, itu. Nah, itu di situ ada beberapa anak itu ngalamin Kesurupan. kerasukan.
kalau nggak salah 2 anak atau 3 anak gitu loh, lupa aku. Seperti itu. Terus kan dulu waktu aku SMK itu sering pulang sore kan, tempatku tuh udah sistemnya udah kayak di kuliahan gitu, jadi Iya. jamnya Jamnya nggak kayak nggak tentu. beraturan. Iya. Terus waktu itu ada, ini dapat cerita sih dari temanku lain prodi tapi satu kosan sama aku. Iya. Nah, dia satu kelas sama anak itu. Nah, katanya itu waktu dia pelajaran agama, itu kan ceritanya gurunya datangnya telat, nggak salah. Kalau Iya. nggak salah tuh gurunya datangnya telat. Di sana udah nggak ada guru lagi, udah sepi. Guru tuh udah sepi. Satpam pun juga keluar. biasanya kan di pos-pos, Iya, cuma pos di depan. pos-pos doang. Iya. Kan itu kelas tuh deretannya tuh deretan belakang, jadi kayak nggak terjamah gitu loh, apalagi anak SMK kan kayak nggak terurus Iya. gitu. Anak tiri. Terus Tiba-tiba katanya awalnya itu si anak yang mengalami kejadian ini tuh lemas, habis itu ditanyain tuh kayak anak linglung, kayak bener-bener kayak nggak punya tenaga, pucet gitu loh. Terus tiba-tiba dia katanya izin ke kamar mandi, jalan lemprok, apa ya bahasa Indonesia, lemprok ya apa toh? jatuh. Tiba-tiba kayak Jatuh. Kayak pingsan gitu ya, pingsan tapi gitu. kayak, tapi nggak pingsan. Dia masih kayak sadar. kayak Mungkin masih lemes sadar gitu toh. Tiba-tiba berubah lah, bukan dia gitu ya. Oh, Kayak- Berarti intinya itu mungkin proses dari kemasukannya ya, Be? iya mungkin sih gitu sih. Nah, terus kayak nggak tahu ngobrol apa gitu, kalau nggak salah aku lupa. Ada yang bilang, temenku sendiri itu bilang kalau dia itu ngobrol itu pakai bahasa Cina. Oh, kebetulan. Ada yang Iya sih. bilang dia itu ngobrol biasa pakai bahasa biasa, cuma nggak jelas. logat Nah, akhirnya- logat Chinese itu atau pakai bahasa Chinese? Nah, itu kalau menurutku karena aku nggak tahu ya. Yang tahu itu temanku. Iya. Itu mungkin pakai bahasanya kita, cuma campur sama logat Chinese Iya. gitu loh. Iya. Nah, kayak gitu. Terus itu udah lama nggak ada yang menolong, nggak ada yang apa. Akhirnya datanglah satu guru, itu ceritanya belum pulang, terus dibantuin dan ya syukur sih anaknya nggak apa-apa. Gitu. Kalau nggak salah, kalau soal kerasukan ini membahas ya, teman-teman membahas yang tadi ya, yang sempat saya bahas tadi. Saya tadi bahas soal kadaver itu loh. Dulu kan katanya kan kalau nggak salah sih katanya ada 2 kadaver, terus minta dikebumikan itu loh. Salah Ya itu satunya sempet yang bikin waktu aku kerasukan SMK, massal itu kan, kalau nggak salah ya. Kalau yang kerasukan massal itu sebenarnya bukan kerasukan massal sih, cuma yang kerasukan itu lebih dari 1 anak itu loh, yang Oh, pada iya. ceritain Oh, berarti 3 bukan anak massal itu sih. lah. Itu setelah ada penebangan pohon itu, setelah ada pokoknya gedung baru mau dibuat. Nah, terus itu kayak setiap sore, tiap apa itu banyak anak yang mengalami kayak gitu loh. Dan itu Kalau bergantian berarti sampai bukan dari kadaver itu ya? kalau dari kadaver ada sendiri ceritanya. Ada jalan. Oh, Nyambung. Kalau kadaver dulu mungkin dia apa ya, baru kali ya, kadaver baru atau gimana gitu, aku nggak paham juga. Nah, tiba-tiba ada ini kalau nggak salah anak prodi yang jumlah mahasiswanya paling banyak. Yeah, I know. Nah, ini prodi yang jumlah mahasiswanya paling banyak, tapi ini masih anak SMK. Yes. Nah, itu bukan deng, yang kedua yang jumlah siswanya paling banyak Paling kedua, bukan yang pertama. Nah, itu yang satu itu sama mantan Anda itu pokoknya. Nah, itu Anjir, mantap. Gue mantan mantap. itu Lanjut. itu mengalami ya kerasukan itu, katanya mayat dari Kadavernya itu minta dikebumikan. si anonim itu bilangnya kok aku kenapa sih kok dipakai kayak begini gitu. Oh itu Intinya nggak terima kalau misalkan dijadikan Nggak kadaver dijadikan itu. kadaver. Siap. Berarti ya bener sih Jadi, kayaknya dari ada dari cerita yang tadi. ceritanya sama. Urban legendnya itu hampir sama sih kalau soal kadaver itu.
dulu tuh lokasinya kadaver itu bener-bener kayak di Dirahasiakan? tengah gitu loh, kayak center. Enggak, kalau dulu nggak dirahasiakan, kalau dulu memang dikasih tahu itu tempatnya kadaver itu. Gimana sih? Soalnya kan Gimana sih? Clue kalau aja. dulu tuh enggak, clue-nya itu Daerah LR? daerah tahu ruangan kelas kuliah yang paling panjang itu. Ya, LR itu kan? sebelah kamar mandi. Nah, bukan sebelah kamar mandi. Jadi tuh sebelahnya lagi tuh apa, lapangan ya sekarang? Sekarang. Oh, yang sekarang jadi ruang BK itu ya? Ya bukan? Depannya rumah sakit. Itu gerbang yang di belakang itu, Ya. yang gerbang parkiran. Nah, itu dulu tuh di situ itu kan Oh. kamu tahu pos satpam Pojokan itu kan? Sebelahnya pos satpam. Pojokan Enggak, itu kan? bukan situ. Pokoknya gerbang itu kan lapangan. Sekarang itu lapangan. Dulu tuh tepat di tengah situ. Berarti di tengah-tengah Nah, Pintu gerbang. gerbang situ berarti. Daerah situ berarti. iya. Berarti Nah, terus tetap di bangunan yang baru ini berarti. kalau sekarang kan udah nggak ada itu Enggak, maksudnya ruangannya. di lingkup situ dulu naruhnya sebelum dibangun bangunan Iya. baru. Iya. Iya. Itu kalau situ dulu bukan dirahasiakan. Mungkin sekarang dirahasiakan itu karena banyak banget anak-anak tuh yang kepo gitu loh. Ya, itu soalnya banyak sih yang kayak anak-anak itu jadi iseng gitu kan ya, Nah, cari-cari. itu kayak cari-cari. urban legend paling terkenal di Iya. di kampus sih kayaknya. Ya, kan banyak banget yang iseng. Jadi kayaknya mungkin sekarang dirahasiain. Kalau nggak salah sih mungkin malah udah nggak ada di daerah sini, malah udah dipindah kayaknya malah. Ya, kemungkinan sih, Kemungkinan cuma gitu. ada tahun lalu itu aku masih dikasih tahu sama Salah satu sama teman orang. sih. Ya. Sama salah satu teman yang dia itu deket sama satpam di sana. Katanya sih ruangannya pindah di sebelahnya kamar mandi cowok yang bawa deket tangga. Oh. ruangan. Gitu. Oh, dekat Terus ada juga waktu dekat itu ruang kelas sore-sore kita itu. yang panjang, bukan yang kelas panjang itu. Oh, yang itu. Iya kan? Itu kan ada sebelah. Heeh. Berarti kan tetap di daerah tengah-tengah situ kan sih? Mm-mm. Oh. Lah, terus Oh, habis yang itu pintunya nggak pernah dibuka itu sih ya? Yang Iya. ngeblur itu loh, kacanya ngeblur. Iya, ngerti Iya. ngerti. Iya, bener banget. Terus habis itu dulu tuh kan aku juga lumayan deket sama satpam di sana karena anak organisasi ya. Bentar, Mbak. Terus Mbaknya deketin satpam. Mbaknya ada hubungan bukan, apa dengan sering datang ke satpam? kampus, Mbaknya minta suka izin, sama titip satpam-satpam. kunci dan lain sebagainya. Akhirnya apa satpamnya jadi hafal gitu loh. Terus sempat deket biasa gitu, maksudnya deket dalam hal yang kayak orang ini tuh kenal sama aku gitu loh, bukannya ih apaan sih kok, sebel sendiri deh. Iya. Nah, itu tuh bilang gini, loh Pak, kan biasa ngobrol gitu, Pak bukain kunci dong Pak. Terus kunci mana? Di situ Pak LR. Kamu sendirian di sini deket mayat kok. Oh. Alah, gitu. Namanya juga aku kan mungkin orangnya lagi ngegodain gitu kan. Iya. Kan soalnya tahu aku alumni situ, Ya, paling tahu sejarahnya entah kayak itu gimana. beneran atau hanya sebuah godaan ya Terus tahu. gini, Allah Pak gitu loh, nggak percaya, ikut aku sini, tak tunjukin ini, tak bukain pintu ini, gitu. Ya kali, aku tidak mau berurusan dengan hal seperti itu. Gitu. Tapi emang kayak kelihatannya nganu ya, yang banyak cerita itu yang di gedung bangunan lama ya. Soalnya sudah lama juga sih. Yang baru kan masih berapa tahun ini? Iya, mungkin belum banyak yang mungkin. Terus ada cerita apa lagi? Oke, maaf ada sedikit gangguan. Biasa. Lanjut lagi soal pembahasan lift tadi sih. Gimana soal lift? Ya itu kalau ini sih mitos-mitos aja sih, tapi aku nggak bener kejadian atau nggak. Kalaupun kejadian kan seharusnya juga dilaporkan ke polisi gitu loh, maksudnya. Dulu katanya memakan korban jiwa, katanya ada yang waktu pembangunan awal lift itu dibangun itu ada yang kejepit di dalamnya situ. Itu emang sebelumnya dulu cuma tangga ya sih ya?
Halo? Alah, Itu dulu tuh apa masih Halo. cuma tangga ya, bukan lift ya? kalau itu aku nggak paham sih. Itu dulu lift yang lama loh, lift yang Iya, itu iya, iya. yang yang di di gedung lama. Iya. Soalnya kayak itu satu-satunya lift. soalnya kayak lift akses itu kayak dibatasi saya makanya kalau nggak salah sih. Sampai saat ini nggak, maksudnya kalau orang nggak berkepentingan banget nggak bisa pakai lift itu kan. Oh iya sih. Lift emang akses sih. kan Cuma beberapa orang doang. beberapa orang nggak bisa kan, maksudnya ada beberapa cuman yang bisa lewat situ cuman guru sama dosen sama karyawan doang kan. Mahasiswa jarang jarang dibolehin yang sih. bisa. Ya lanjut aja. Lanjut sih. Ya itu terus habis itu katanya memakan korban jiwa di situ. Nah, terus katanya ada yang kejepit di sana. Nggak tahu sih jumlah orang yang kejepit itu berapa, tapi cuma dapatnya info, mitos dan lain sebagainya itu cuma gitu aja. Nah, ada yang bilang terus waktu itu ada CS itu malam-malam kan, biasa CS malam gitu lagi ngelembur atau gimana gitu. Kebetulan dia sendiri di lift itu. Katanya kalau jam 10 ke atas, jam 10 malam ke atas itu kalau misalkan lagi beruntung ya, jadi laki-laki itu bakalan di daerah lift itu bakalan denger suara kayak apa, kayak orang bebenah lift gitu loh. Dan itu rame banget kalau misalkan laki sih dapat momen itu, tapi aku tidak ingin. Cuman aku udah sering lewat di lift itu sendirian dengan sok-sokan memberanikan diri walaupun padahal aslinya takut. Alhamdulillah nggak kejadian apa-apa sih. Alhamdulillah. Nggak ada kejadian apa-apa. Ya, mungkin itu masih aku lewat di situ ada kaitannya jam sih. 10 malam. Iya. Jam 10 malam pernah, jam 11 malam pernah, sendirian pula. Oh mbaknya ini anak organisasi ya. Organisasi ya, yang di lengannya banyak lingkaran-lingkaran itu ya mbak. Mungkin bener sih yang dikatakan sama orang-orang tadi kan, ada cerita yang tadi kan yang katanya Sisi kan cerita yang ada pembangunan yang kejepit. Iya. Nah, kemungkinan biasanya kan ada proses di astral itu kayak rekonstruksi itu. Jadi mereka ulang Iya, kejadiannya yang dulu yang pernah terjadi di situ. Nah, kemungkinan penampakan dan suara-suara itu terjadi menggambarkan situasi dulu pembangunan yang sempat ada. Iya, paham. Makanya dengernya suara itu kayak suara bangun. Kejadian suaranya suara bangun-bangun. Jadi kayak cerita aja sih, kayak kecelakaan mungkin di salah satu tempat. Nah, mungkin kan dengernya kayak orang jerit, orang waktu terjadi kecelakaan, hampir sama sih kayak itu. Oh, itu namanya apa Mas Senja? Ya, Wah, renkonter. Nantilah ditulis di bawah sini. Ya. Ya, itu sih. itu Ada lagi. apa? Ada lagi. Aduh, sebenarnya banyak banget sih kalau misalkan itu. Cuma kan aku kan bukan orang yang bisa bahkan merasakan pun Iya. itu aku nggak peka banget. Jadi cuma sekedar dapat mungkin cerita-cerita gitu aja. Mbaknya enggak Mbak Sisi Iya, dalam. mungkin yang paling terkenal kalau di bangunan 2 itu kebanyakan ceritanya itu dari lantai 2 ya? Ya, di lantai 2. Nah, mungkin Banyak ada cerita kan? Cerita di lantai 2.